Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Hayuntari Punara, nomor sambung Q1A1181165, kelas ITPD 2018, mata kuliah Bioteknologi Pangan. Judul presentasi yang saya ambil fermentasi tape singkong. Pertama, kita ketahui bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan kultur jaringan. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan semua jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satu contohnya itu tape. Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi, tapi dibuat dari beras ketan atau dari singkong atau ketela pohon. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu organisme yang berperan utama seperti tempe atau minuman alkohol, pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape adalah kapang Amylomyces rauxi, Mushour sp, dan Rhizopus sp, Hamir, Saccharomyces fibuligera, Saccharomyces malanga, Piscipia, Burtoni, Saccharomyces cerevisiae, dan Candida utilis, serta bakteri Pediococcus sp dan Bacillus sp. Kedua kelompok mikroorganisme tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Selanjutnya, ciri-ciri tape singkong. Pertama, itu memiliki rasa manis namun agak asam. Warna tape singkong biasa itu putih, namun ada juga yang agak kekuningan. Tekstur tape singkong biasa lembut dan juga agak berserat. Metode pembuatan selanjutnya itu metode pembuatan. Dalam pembuatan tape terjadi proses fermentasi, yaitu proses perombakan karbohidrat atau fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida yang dilakukan oleh Hamir Saccharomyces cerevisiae. Hamir Saccharomyces cerevisiae menggunakan jalur EMP dalam memfermentasikan glukosa menjadi etanol pada kondisi netral atau sedikit asam dan anaerob. Jika pada bahan pangan yang digunakan dalam proses fermentasi mengandung natrium sulfit, maka akan menghasilkan gliserol sebagai produk yang dominan. Tetapi jika pangan yang digunakan dalam kondisi alkali, maka glukosa akan diubah menjadi gliserol, etanol, asetat, dan CO2. Selanjutnya, bahan dan alat. Yang pertama, bahan yaitu kita gunakan singkong, daun pisang, ragi. Kedua, alatnya yaitu panci, baskom, pisau, kain lap, sendok dan garpu, kompor, penyaring, dan piring. Kemudian langkah-langkah kerjanya yaitu pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. Cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. Sementara menunggu singkong kering, masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi 1/4, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci kukus, lalu kukus hingga singkong 3/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Selanjutnya, setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak lalu ditaruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Sambil menunggu singkong dingin, siapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape.
Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Setelah itu singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang, dan singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah singkong ditutup dengan daun pisang, diamkan selama 1-3 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Saat itulah singkong telah menjadi tape. Setelah itu, ini slide diagram alir yang bisa kita lihat yang tadi saya jelaskan. Pertama itu ubinya disortasi, dipilih, terus dikupas, kulitnya dibuang, dipotong 5 cm x 4 x 3 cm, terus dicuci di air mengalir, ditiriskan, dikukus sesuai perlakuan, terus didinginkan. Setelah dikukus, didinginkan, dianukulasi dengan ragi tape sebanyak 0,5% dari berat singkong. Kemudian difermentasi sesuai perlakuan pada suhu kamar 28-30 derajat Celcius selama 3-4 hari. Kemudian akan menjadi tape ubi. Demikian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.